Selamat datang di rumah Pak Eko Prawoto. Nanti kita akan jalan ke beberapa area-area menarik dari karya Pak Eko Prawoto. Untuk itu, ada prospek apa ini? Halo guys, Pak Eko Prawoto itu adalah salah satu dosen yang dulu pernah menjadi salah satu pengurus IAI. Jadi kalau teman-teman pernah lihat, beliau mengajar di salah satu universitas bernama Universitas Kristen Duta Wacana. Beliau adalah anak didik dari begawan arsitektur kita, Bapak Romo Mangunwijaya. Jika dilihat dari karyanya, semua desainnya adalah merespon dari site. Jadi tidak ada gambar desain, tidak ada master planning, semua dilakukan hand sketching di lokasi. Mari. Ya Pak Eko, Pak, mungkin bisa cerita Pak Eko, ini pertama kali Pak Eko lihat tempat ini itu seperti apa sih Pak? Awal-awalnya Pak? Jadi awal-awal gini, saya itu dengan istri ngobrol-ngobrol. Dulu tuh di rumah di Jogja, itu rumah pertama di tengah sawah. Itu pengalaman itu seneng ya gitu, tapi sekarang semakin padat gitu. Terus bilang, wah itu kalau pensiun di desa aja ya udah mulai cari seperti gitu. Nah, kita cari, kebetulan dapat di sini. Awalnya mau di Sentolo, tapi Sentolo wah nanti ada airport baru rame gitu, sudah ke utara cari yang sepi. Terus dapat di sini dengan jalan besar, tidak terlalu jauh, tapi ini mepet di pinggir desa dan di bawah itu kas desa. Jadi kayaknya jangka waktu lama masih akan hijau seperti itu. Jadi, dan konturnya juga menarik, sudah ada pohon-pohon besarnya itu yang jadi apa daya tarik sebenarnya pohon besarnya. Jadi kita senang gitu dengan pohon yang sudah besar. Tapi tujuan pindah ke desa sebetulnya begini. Saya mengajukan pensiun dini di universitas, tapi nggak dikasih. Waktu umur 55 waktu itu. 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Nah, terus ditanya Pak Rektor, lah kamu mau apa di desa? Aku itu mau mengalami desa, mau belajar dari desa, karena selama ini saya sebagai arsitek dikenal sebagai arsitek yang ngomong banyak tentang lokalitas gitu, tapi selalu kamu kan tinggalnya di kota. Aku pikir ya benar juga ya, jadi saya harus memang mengalami, belajar sesuatu dan mendapat informasi dari tangan pertama. Ya, lalu rumah-rumah yang ada ini dibeli dari mana-mana, dari Python, ini dari Wonosari saya kira, lalu ada yang Lumbung Bawean dan mana-mana gitu. Nah lalu sambil saya melihat sebetulnya kalau arsitektur vernacular itu baiknya di mana, tidak baiknya di mana, seperti gitu. Supaya bisa tahu sebetulnya. Kalau kemudian kita hanya ngomong yang apa ya, bombastis. Iya kayak ultranasionalis atau gimana gitu. Dan itu selalu wah romantik begitu, karena kamu sendiri tidak pernah mengalami yang seperti itu. Betul, gitu. betul. Nah saya sekarang belajar, lalu tahu plus minusnya seperti itu. Nah mendesain tempat seperti ini juga tidak mudah, karena untuk membayangkan itu selalu tidak komprehensif gitu, kecuali di data semuanya, tapi itu kan menjadi sangat rumit gitu. Ya paling bisa ya bertahap saja, lalu dialami
jalan keliling, lalu oh ini kayaknya butuh ini, butuh trap yang di sini, tapi trapnya menghadap kemana gitu, itu dirasakan gitu. Jadi sempat ini tidak ada gambarnya gitu. Jadi kalau bingung gambarnya gimana, mikir side plan juga enggak. Kita merespons ruang-ruang yang sudah ada. Cuma karakter umumnya memang harus ndeso. Karena tidak ingin senjang dengan sekitarnya. Dan juga pengen menginspirasi sebetulnya orang desa itu bahwa ada kualitas ruang yang bagus, tidak usah harus menjadi seperti kota gitu. Ini juga berkait sebetulnya dengan proses modernisasi desa. Jadi desa ini sekarang dalam masa transisi, tapi sekaligus juga disorientasi karena desa belum punya model versi modernnya seperti apa. Sementara ini hanya mengadopsi yang versi kota. Jadi desa itu dianggap sebagai belum kota, jadi harus dikotakan, baik dari sisi selera kebutuhan maupun selera estetiknya. Padahal desa punya kepribadiannya sendiri. Itu yang coba semacam ya exercise yang digumuli begitu. Jadi apa yang ada ini diterima, tidak dimusuhi. Jadi ya kontur pohon, iklim ya kita berusaha mengadopsi dan mengadaptasi gitu. Ini musim ini pas kering. Jadi biasanya di sekitar sini ada ini sendang-sendang air, mata air sampai di situ itu keluar, tapi ini musim kemarau ya berhenti ya. Kita mesti menyesuaikan dengan irama alam yang seperti itu. Tapi untung di sebelah sana masih ada sendang, tapi dikelola pemuda di sini, jadi kita berlangganan air dari sana gitu. Itu karakter alamnya. Jadi kita juga sahabat-sahabatnya menyesuaikan gitu. Lalu apalagi bahan-bahan yang ada di sekitar coba dimanfaatkan. Jadi bagaimana menambah elemen-elemen. Jadi begini, yang saya lakukan, pohon itu tetap dibiarkan. Kemudian bangunan ditaruh di sela-sela sedemikian rupa sehingga tidak sedapat-dapatnya tidak menebang pohon. Nah, kemudian in between space-nya mulai di-insert sesuatu untuk mengaktifkan space-nya, misalnya ada tempat duduk di sini, jalan di sini, dan itu. Tapi itu sambil jalan sedikit-sedikit gitu. Dengan material lokal, dan terutama tukang-tukang lokal. Jadi skill set-nya tukang deso gitu. Kita tidak bisa bermain dengan estetika industri yang presisi, tapi ya yang desani gitu aja lah yang diwujudkan seperti itu. Ya itu kira-kira begitu. Lalu sambil waktu berjalan saya mulai mengamati itu, ternyata ya desa berubah, tidak bisa ditawar ya, memang itu bisa. Tapi ada hal-hal yang baik yang saya kira perlu untuk dipelajari sebelum punah. Saya tertarik dengan pandai besi di sini, alat-alat pertanian dan ketukangan yang mereka memproduksi itu. Saya banyak ngobrol kalau keliling pasar-pasar itu ada ngobrol. Terus saya mulai mengumpulkan alat-alat itu. Nantinya itu akan jadi sebuah museum kecil. Jadi pengen diberi nama Museum of the Ordinary Things, museum benda-benda biasa. Yang itu akan jadi kolektif memori desa sebetulnya. Nah, sambil ada juga keterampilan pandai besinya yang coba di preserve juga gitu. Karena tidak hanya artefaknya, artefak tidak cukup saya kira, tapi pengetahuannya itu juga yang malah lebih penting. Caranya bagaimana dengan ada pandai besi yang akan berpraktek di sini sudah beberapa kali tapi belum rutin. Yang itu nanti sambil melihat dia praktek, bisa ada desainer yang tertarik dengan pandai besi, biar bisa magang atau kolaborasi begitu. Dengan demikian ada transfer of knowledge dan bisa memunculkan produk-produk yang mungkin berbeda, yang lebih sesuai dengan konteks
tempat lain misalnya gitu. Ini sedang berjalan gitu. Sudah berapa koleksi Pak? Yang di situ waduh, kira ya kalau 500 lebih ya, mungkin sekitar 1000-an ya mungkin item gitu. Artefak seluruh Indonesia Pak? Belum masih ya, sambil proses itu sambil belajar juga ya. Ternyata kekayaan Indonesia dibanding dengan misalnya Jepang itu varian alatnya tidak banyak, jadi tiap-tiap daerah hampir sama, cuma ragam alatnya itu memang banyak karena mereka mengejar perfection di dalam mengerjakan sesuatu, jadi menciptakan alat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau tukang di Indonesia adalah melatih tubuhnya sedemikian rupa sehingga bisa menguasai alat itu dan bisa membuat apa saja. Wah, ini kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Kalau yang Jepang, dia menciptakan alat itu supaya dia bisa mengerjakan dengan sempurna. Kalau orang kita melatih kemampuan dirinya sendiri untuk memainkan alat itu untuk sampai hasilnya baik gitu. Dan alat yang dicipta juga seperti itu, misalnya arit ya, arit ini kan, ini untuk membuat lubang, ini untuk menghilangkan buku-bukunya, yang ini untuk membelah bambunya. Jadi itu sebenarnya alat 3-in-1 itu dengan bentuk yang begini. Dan orang ke sawah atau ke hutan bawa itu saja sudah cukup. Dan dengan satu alat itu bisa membuat rumah sebetulnya. Kandang kebu yang dengan sistem raguman dan hanya dicoba belah bambu itu bisa. Apalagi yang saya pelajari di desa ya, kaitan dengan kita ya, profesi kita arsitek. Saya sangat kagum dengan struktur limasan ini. Ini limasan sederhana nih, tipikal selalu begini, 3 plong begini, dan ada emper. Ruang-ruangnya fleksibel, tergantung mau disekat-sekat kemana gitu. Kayunya relatif kecil, dan strukturnya ini prinsip kekakuannya sebetulnya yang menentukan itu adalah jurai. Jadi jurai ini dengan sambungan bibir gajah atau bibir ikan gitu, yang membuat struktur ini terkunci gitu, karena ini berfungsi sebagai bracing juga. Ini jenius sebetulnya limasan, walaupun wujudnya seperti ini. Kita tidak bisa mengambil satu batang pun yang tidak membahayakan struktur. Jadi strukturnya itu sedemikian pas gitu, sehingga kalau diambil satu, dia strukturnya mesti nggak kolaps. Berbeda dengan cara kita sekarang berarsitektur, secondary skin, tertiary skin, dan mungkin yang lainnya gitu, banyak sekali elemen-elemen yang kita tambahkan yang sebetulnya tidak substansial. Nah, kalau kemudian kita refleksikan dengan pandemi ini teguran alam, ini pesan spiritual dari semesta untuk mencari ke basic lagi, untuk kita hidup sebetulnya yang basic yang seperti apa, termasuk sebetulnya dalam berarsitektur. Saya pikir kita mesti menengok yang lokal lagi, bukan dalam arti bentuk, bukan dalam arti romantisme ornamen atau apa, tapi dari sisi values-nya, dari sisi attitude-nya, dari sisi pengetahuan, penguasaan bahan, teknik, tapi juga istilah saya nilai rasa tentang bagaimana bersikap laras terhadap semesta. Jadi tidak lebih tidak kurang, menghargai itu, dan penghargaannya begini, tidak semuanya pakai material yang sama, tapi ada hierarkinya. Struktur ini misalnya balungan pakai jati atau nangka, nanti bagian atas bisa pakai gelugu, atasnya lagi bambu. Kenapa ada begitu? Ya karena semua elemen yang di alam ini bisa dipakai semuanya dengan hierarkinya masing-masing. Tidak semuanya harus pakai ini, dipaksakan. Lalu ada
apa seperti bambu bukan lebih rendah, tapi dia akan diberi peran sesuai dengan bakat dan kodratnya. Sengon juga begitu, glugu juga begitu. Nah ini semuanya lalu saling menghidupi. Nah kalau kita sekarang ini cara pandangnya menjadi relatif agak miskin ya, kita mereduksi karena kita hanya fokus pada satu aspek, misalnya estetika atau misalnya pada maintenance, dengan alasan kita modern, sibuk, nggak sempat gini lalu nggak mau merawat gitu, lalu semuanya maintenance free. Tapi apakah betul ya sikap-sikap yang maintenance free gitu? Apakah itu benar gitu untuk satu kehidupan misalnya seperti itu? Jadi practicality itu kemudian menjadi prinsip yang paling tinggi seperti itu. Kalau dilihat lagi practicality sebetulnya ada akarnya tentang ketidakpedulian pada yang konteks yang lebih luas gitu, karena gak repot gitu. Lalu nek mau jujur apa enggak gitu, malas akhirnya gitu. Lalu ya tapi kemalasan itu bukan muncul dari kita, tapi itu diindoktrinasi, dikonstruksikan oleh industri dengan memaparkan ini keuntungannya ini supaya kita iya gitu lalu memakai itu gitu. Tapi kita tidak pernah sebetulnya meneliti atau bersikap kritis terhadap material-material industrial seperti itu. Ya karena pengaruhnya sudah sedemikian kuat sampai kemudian nilai-nilai dan perspektif kita pun didefinisikan secara eksternal. Jadi kita tidak pernah berpikir reflektif tentang kehidupan, tentang ini, karena selalu dipaksa untuk bergerak, selalu terobsesi oleh speed gitu, sehingga kita duduk untuk mikir tentang diri sendiri saja hampir tidak diberi kesempatan gitu. Bahkan yang Google lebih mengenal diri kita dari kita sendiri seperti itu. Mau apa saja yang apa ini diingatkan, oh ini ada jadwal ini, ada ini kan extension memori kita. Dia yang memberikan komando irama hidup kita sehari gitu. Jadi kita sendiri tidak menguasai apa-apa gitu. Kita menjadi sangat lemah, sangat dependent pada sesuatu yang kita tidak tahu apa ya. Nah saya di desa lebih punya, tapi bukan kadang-kadang enak ya kamu pensiun di desa santai-santai, nggak santai loh, aku sinau, aku bilang gitu, merubah banyak, mikir, mencari gitu. Tapi karena berjarak dari kota, saya lebih punya ruang dan waktu untuk berpikir. Dalam proses sintesisnya ini Pak, apa menemukan hal-hal baru apa Pak? Kalau kan dulu kan di kota, terus sekarang dicoba di desa, hal-hal baru apa yang di luar selain tadi? Ya bukan baru tapi yang lain ya. Misalnya saya mencoba untuk mengkritisi profesi, kalau misalnya kita arsitek itu apa sebetulnya? Apakah kita ini sebagai penentu tunggal atas segalanya? Seberapa besar sebetulnya power yang kita miliki? Dan sebaliknya kalau karya itu bagus, kenapa yang disebutnya arsitek? Ya, padahal ada tukang batunya yang ngangkuti ini, yang tukang kayunya, gini, di mana mereka gitu? Apakah mereka tidak berguna? Apakah mereka itu betul-betul di nomor 2-kan atau nomor 3-kan? Gitu. Nah, saya mencoba pendekatan yang berbeda di sini. Materialnya apa, alamnya adanya apa, tukangnya skill setnya seperti apa, baru kebutuhannya apa, oke kita mikir desainnya seperti itu. Jadi ada tukang yang misalnya Pak Mus dia tukang batu gitu. Dia tahu bagaimana mengolah batu ini gitu, tapi mungkin nggak bisa baca gambar ya. Jadi ngobrol gimana Pak Mus pengennya gini dia akan banyak menentukan juga seperti itu. Alatnya kadang-kadang menceng, nopo nggih so menceng. Iya, karena dia pakai feeling gitu, nggak pakai waterpass dan apa gitu. Kebiasaannya begitu. Wah, iki kon gawe jejeke menceng, kon gawe menceng-menceng sisan, dia bilang gitu. Daripada menceng aja gini.
dia malah seneng. Pak, pokoknya ngetot ke rasa mungkin itu. Nah, ini seperti bermain-main. Jadi mereka juga exercising dengan material yang berbeda, teknik yang berbeda, membuat yang detail-detail gitu. Saya hanya kurang lebihnya membuat aturan mainnya itu pun kurang lebihnya, misalnya Pak cobi ini ditumpuk mulai sidik-sidik diputer gitu. Jadinya seperti itu gitu. Kadang-kadang dia juga punya solusi sendiri, nggak mesti jadinya cocok gitu ya. Saya ingin mereka juga punya ruang untuk memberi interpretasi dan menunjukkan yang jadi rasa mereka gitu. Jadi saya tidak memaksakan selera estetika kota atau selera estetik arsiteknya gitu. Mereka tidak tahu saya arsitek gitu. Jadi pokoknya tinggal di sini dari Jogja gitu ya, lalu bergaul dan membuat sesuatu yang seperti itu. Seperti kayak sengon bambu tadi Pak, sesuai dengan kodrat dan bakat. Ya maunya begitu. Tapi juga ya budget selalu jadi constraint, jadi pengennya harus yang ngirit, yang gini. Kadang-kadang kalau salah, mau buat dibongkar. Oh enggak, pun buatan saya dibongkar. Ditambahin ngatan gitu. Pak Eko mau nanya. Ya. Ini kan apa namanya? Sekarang itu kan kalau kita bilang zaman dulu ada istilahnya yang ahli untuk mengkonstruksikan ini semua gitu ya, dan memilih. Saya pernah ingat tuh teman saya ngasih satu buku panduan untuk membuat joglo. Di situ tuh dituliskan kayu-kayu tertentu untuk bagian tertentu, sama seperti yang Pak Eko sebutkan tadi tentang kayu yang untuk tiang ini harus diambil dengan jenis. Nah itu ada sebenarnya di kitab itu ada. Terus yang paling menarik adalah sebenarnya bahwa pada saat itu istilahnya pemahaman mental tentang si material itu ditempatkan sesuai kodratnya itu sudah ada di tahun itu. Pemahaman dasar itu sudah ada. Nah, kesini saya membandingkan dengan cara saya dididik di kampus, Pak. Setelah lulus kan banyak sekali pertanyaan tentang kenapa kamu kurang Indonesia gitu, atau gimana dan segala macam. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita belajar sesuatu itu secara fundamental, apapun materialnya, bukan hanya mengenai kayu, pertanyaan dasar itu akan muncul kepada setiap material yang akan dia temui ketika dia lihat. Nah, ini sebenarnya menurut saya setelah lulus baru teman-teman ini mulai nyari. Iya. Karena kan loh kok gini ya jadinya gitu. Atau kadang-kadang tekniknya kok salah gitu. Pemahaman tentang material-material ini yang sebenarnya menjadi krusial. Saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan pendidikan, tapi lebih ke cara menyampaikan sih Pak. Cara menyampaikan bagaimana membuka hati mahasiswa itu untuk kenal dulu gitu. Daripada hanya melihat tampilannya yang terlihat tradisional ya bambu, tapi dia tuh berpori. Karakternya seperti rumput misalnya. Dia akan bagus ketika di bending. Dia nggak boleh kena air secara langsung dan segala macam. Itulah yang kemudian ketika dia berhadapan dengan batu pun misalnya, dan batu pun kan macam-macam, itu juga pertanyaan itu muncul. Nah, ini sebenarnya menjadi krisis juga Pak. Maksudnya buat saya juga untuk gitu sih. Saya pikir benar. Jadi seseorang, kalau kita ya sebagai arsitek, itu perlu mengenal material itu sebagai partner bermain kita kan, sebetulnya gitu. Itu sangat dalam gitu. Kalau sekarang ini apalagi dimudahkan dengan software itu yang hanya melihat material itu sebagai kayak veneer gitu atau stiker untuk finishing saja, tapi bukan dalam kapasitasnya untuk menerima tugas sesuatu gitu. Apakah tentang menerima beban atau kemudian menghadapi sekitarnya, iklim dan seterusnya gitu kan, tidak pernah ditelaah. Karena kita menjadi
terlalu terobsesi pada estetika. Dan arsitektur itu tidak lebih dari tekanannya gitu pada komoditas visual. menjual ya itu cita rasa visual saja. Sebetulnya ini akibat dari proses yang agak panjang sebetulnya. Jadi kita ini tersekat di dalam bilik keilmuannya yang kemudian menjadi terisolir terhadap kehidupan itu sendiri. Jadi kita ini sempit sekali dunianya. Kita sebagai arsitek hanya bergaul dan bisa berbahasa ya seputar arsitektur saja gitu. Kita tidak bisa ngobrol banyak misalnya dengan supir andong atau yang ibu-ibu yang buat tempe atau penjual sate atau apa gitu. Kita enggak mudah loh ngomong yang di luar disiplin kita seperti itu. Nah, itu yang membuat kita tidak kompatibel dengan sisi-sisi kehidupan yang lain. Kita mungkin jadi seperti super spesialis gitu. Yang kalau dokter ya hanya spesialis telinga misalnya gitu. Tapi tentang kaki, tentang otot, tentang syaraf mungkin tidak tahu gitu. Mungkin telinga saja di spesialisasi telinga kiri, perempuan, muda, atlet gitu. Wah, dokternya kan super spesialis. Jadi kalau ini yang sakit anak, wah saya nggak bisa ya, saya spesialis atlet perempuan. Harus ke dokter anak gitu. Nah, pembagian menjadi kecil-kecil seperti ini itu karena logika industri. Industri kalau ini ada roda, ada kerangka, ada bagian aksesoris, ada bagian transmisi, ada ini bagian apa combustion, itu engine gitu-gitu. Itu gitu. Kalau kita kelompoknya ini, ya itunya ngurusi ini. Kita sekrup di sini atau sekrup di sana atau di gitu. Tidak bisa ngurusi yang lain, gitu. Tidak boleh. Nah, itu dikotakkan begitu. Gitu. Tapi kehidupan ini kan sangat lentur, sangat cair, namanya hidup ya. Gitu. Nah, bahasa ini yang tidak kenal kita. Gambar saja harus fix gitu. Ini harus stick, diputuskan di awal gini. Nanti jadinya harus seperti ini. Nah, padahal realita yang di sana belum tahu. Tukangnya seperti apa, kita menggambar tapi tidak pernah tahu ini tukangnya kayak apa ini gitu. Skill set yang dimiliki apa, tapi kita menentukan gambarnya final harus seperti ini. Perintah dan memberikan spesifikasi minimal kemampuan gitu kan. Ya. Nah, atau desain itu kita buat dulu secara a priori kan, berarti nanti ya pasti ada orang yang bisa melakukan ini dengan skill set yang seperti ini gitu. ya. Saya jadi ingat ke beberapa arsitek yang saya kenal yang mungkin ada yang lewat tapi yang saya tahu aja, yang semenjak politik etis 1901 itu kan memang banyak perubahan terutama di bidang arsitektur. Banyak arsitek-arsitek muda progresif yang kelahiran di sini, orang Belanda kelahiran di sini atau dari Belanda datang ke sini untuk berpraktek, karena kan di Eropa sendiri persaingan juga sudah ini, dan di sini mereka mendapatkan permainan baru gitu, kayak wah ini halaman permainan yang luas sekali gitu kan. Saya mungkin dikoreksi kalau salah, ada McLaren-Pond sama Karsten itu sebenarnya punya semangat yang sama tapi cara yang berbeda. Kalau McLaren-Pond lebih banyak melihat itu dari akar gitu, kalau Karsten lebih banyak kebalikannya. Meskipun dua orang ini ya sama-sama punya karakter yang kuat. Terus kemudian setelah itu ada era Mangunwijaya yang saya pikir juga sebuah paket komplit. Arsitek rohaniawan, dan mungkin saya sudah bilang itu bukan arsitek lagi karena melampaui semua. Saya bilang beliau itu filsuf. Karena apapun yang beliau lakukan itu sudah menyentuh pada pertanyaan dasar, ini tuh apa gitu. Cara mengajar maupun dan segala macam. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, setelah era Mangunwijaya itu memang saya melihat banyak praktek
yang istilahnya itu berjuangnya pada tampilan ya, tanpa menginikan lagi sebenarnya kekuatan kita seperti apa. Ada juga pandangan yang menurut saya agak aneh ketika sekarang lebih banyak pandangan tentang kembali ke arsitektur maksudnya yang kita punya Indonesia. Terus mereka melihat bahwa arsitektur yang ditinggalkan oleh Belanda adalah arsitektur kolonialis yang dihancurkan saja gitu. Yang saya bilang akhirnya menjadi chauvinisme baru, seolah-olah bahwa punya kita lebih baik. Padahal punya kita pun mengalami proses panjang akulturasi dengan budaya lain. Itu yang tidak dipahami. Dan bangunan Belanda yang di sini pun sebenarnya bukan bangunan Belanda yang asli dari sana diterapkan, tapi setelah mengalami kegagalan dan mengalami revisi. Dan kalau saya melihat berpikirnya kan mestinya harusnya objek itu dilihat dari keilmuannya ya, bukan dari siapa itu. Kalau kayak gitu kan kita jangan naik kereta api, karena kereta api bikinan kolonialis gitu. Nah itu yang kadang-kadang saya sedih karena melihat perspektifnya menjadi sempit. Bahwa apa yang ditinggalkan oleh ini adalah jelek, bukan yang ini bagus, paling bagus, seolah-olah ini tuh steril, vakum, tidak ada pengaruh. Sedangkan menurut saya setiap zaman tuh punya puncak-puncak kebudayaan yang dihasilkan oleh orang-orang yang mau berpikir. Mungkin apa yang sudah kita nikmati sekarang dengan limasan Joglo dan segala macam itu adalah memang ide satu orang yang cukup kuat pemahamannya tentang satu konsep konstruksi ya, dan mungkin bahkan dia belajar melihat dari daerah lain juga, dan kemudian dia proses memahami dan menjadi itu. Dan kenapa sampai ada sebenarnya spek-spek itu, karena selain kodratnya juga karena mungkin zaman dulu nggak ada SNI. Mungkin SNI kan untuk menetapkan syarat-syarat kekuatan material dan segala kan, kalau sekarang kan seperti itu. Sehingga sebenarnya praktek aman itu sudah dimulai dari zaman dulu untuk mengenal material. Kalau saya melihat itu coba. Terus kemudian di sini yang saya kurang bisa melihat juga adalah menggali kembali sesuai konteksnya. Maksud saya gini, kalau Pak Eko kan memang fokus untuk melihat lokalitas dan apa yang ada di desa. Yang urban ini seperti apa? Yang benar ya? Maksudnya mereka yang muda-muda, yang praktek dan hidup memilih di urban itu seperti apa? Misalnya kayak apakah sudah ada, misalnya pertanyaan pada dasar, apakah sudah ada bangunan di Indonesia yang dihasilkan oleh arsitek muda yang benar-benar punya sirkulasi udara yang bagus tanpa membutuhkan pengawaan aktif? Nah, kalau itu berhasil, saya pikir itu salah satu, bisa dibilang juga arsitektur Nusantara. Nanti kalau sudah waktu berlalu, wah ini adalah sebuah puncak kebudayaan juga yang harus dihormati dan dilihat sebagai sebuah pemikiran yang solid gitu. Seperti halnya kayak rumah iglo di Kutub kan seperti itu. Sebenarnya prinsip-prinsip dasar itu yang ditemukan. Nah, ini juga merupakan kegelisahan saya sih Pak Eko, karena konteks saya hidup kan juga di kota. Jadi saya struggle dengan lahan-lahan yang memang sudah didesain sedemikian rupa, dipeta-petakan dengan kondisi kanan kiri yang memang mereka sudah membuat seolah-olah hanya mereka yang ini gitu. Dengan kondisi kalau di Surabaya ini jujur Pak, di lantai dasar tuh anginnya tidak ada. Maksudnya jarang sekali angin tuh bisa hadir di lantai dasar. Di lantai atas baru dia agak kencang. Nah ini sebenarnya hal-hal yang menurut saya mesti ini juga ya, dibahas juga ke depannya untuk mengimbangi juga apa yang dilakukan di desa. Karena menurut saya di Indonesia tidak hanya desa tapi ada juga kota dengan konteks yang sangat berbeda. Di desa kita akan bisa banyak ketemu dengan benda-benda indah, kayu-kayu yang mungkin sudah menua dan dalam kondisi bagus, bambu-bambu tinggal ngambil. Kalau di kota sekeliling kita bahan bangunan, toko bahan bangunan. Terus kemudian material-material industri. Yang kadang-kadang pemakaiannya pun dipakai hanya dalam level estetis. Oh ini karena lagi tren kita bikin ini. Yang bikin lucu adalah ada satu saya pernah ini lihat tuh
dibikin satu pattern di mana bayangan itu bayangannya membayangi lantai, sedangkan itu misalnya tempat rehab di mana pattern itu tidak boleh karena itu bisa menghasilkan halusinasi. Nah, penerapan yang salah terus kemudian efek yang salah itu tidak dipahami, hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya visual. Itu saya pikir juga sebuah malpraktek sebenarnya kalau menurut saya. Nah ini, kalau menurut pandangan Pak Eko sendiri kan juga pernah di kota, bahkan pernah ke kota-kota modern di dunia, terus kemudian sekarang memilih untuk di desa. Itu gimana pandangan Bapak mengenai pergerakan-pergerakan? Saya mencoba mikirnya begini, benar kita ini dekat dengan budaya-budaya etnis lokal, tapi kita juga pewaris budaya dunia juga gitu. Makanya we don't have to invent wheel again or gunpowder again. Jadi tinggal pakai gitu, nggak usah seperti itu. Jadi justru sekarang ini penting untuk kita menjadi punya rasa solider pada manusia di bumi ini, 7,5 miliar ini. Itu sama sebetulnya, saya kira bukan lagi kita berjuang untuk politik identitas kayak sekarang ini, karena arsitektur bukan hanya itu gitu. Dan kadang-kadang kita masih kalau tadi contohnya Maclean Pond dan Thomas Karsten, itu kan mereka tetap melihatnya dari luar gitu. Tapi kita, saya kira harus berani melihat dari dalam gitu. Kita harus berani mengatakan kami atau saya ini pewaris yang sah dari budaya Indonesia. Jangan kita lihatnya dari luar gitu. Tapi juga kita at the same time pewaris yang sah budaya dunia. Nggak usah dihindari. Kalau tentang yang peninggalan-peninggalan lokal ini, saya mikirnya begini. Kalau ada sesuatu yang sudah dilakukan dalam rentang waktu yang lama di beberapa tempat misalnya, pasti memiliki kualitas universal, pasti memiliki kebaikan di situ dan kualitas universalnya. Itu yang harus ditemukan. Kemudian tiap tempat saya kira akan memiliki konteksnya sendiri. Dan lagi-lagi konteks itu tidak hanya dari sisi potensi, tapi juga persoalan. Kadang-kadang kita memikirkan misalnya tentang solusi-solusi arsitektur itu ada banyak, tapi kita lupa sebetulnya framing problemnya apa gitu loh. Jadi yang mau kita selesaikan apa sebetulnya. Kalau misalnya oke lah, estetik itu kemudian menjadi penting dan kita tahu bahwa ternyata estetik itu substansial karena hidup di kota itu sangat stressful begitu. Jadi orang membutuhkan estetika sebagai coping mechanism supaya dia survive gitu dalam hidup yang keras. Kalau kemudian sudah lingkungannya keras, lingkungannya itu tidak membackup dia, kan umurnya pendek ya kira-kira kan gitu. Benar. Nah oke, kalau itu kita yakin estetika adalah solusi, ya diulik lagi sebetulnya estetika masuk ke kita itu sensesnya seperti apa, ada berapa pintunya, itu monggo saja. Tapi kalau kemudian kita mensikapi estetikanya itu hanya lagi-lagi citra visual, ini bentuknya gini, kalau difoto keren hanya untuk konsumsi, majalah yang glossy yang dengan foto wide angle dan full color seperti itu, apa nggak iman? Sugarcoat Pak. Nah, gitu. Kita terlalu banyak begitu, sementara ada potensi yang lebih besar. Jadi ada peran yang lebih serius, yang lebih substansial yang bisa kita lakukan sebetulnya. Itu isinya penting. Saya kira persoalan besarnya mungkin belum banyak berubah. Jadi bagaimana arsitektur itu bisa berkontribusi pada kebaikan atau pada kesejahteraan yang lebih tinggi gitu dari manusia. Saya kira itu
rumusan persoalan umumnya gitu. Tapi detail-detailnya lalu bagaimana tiap tempat, tiap konteks akan berbeda gitu. Saya sendiri juga tidak anti estetika gitu. Tapi ada juga unsur-unsur lain, misalnya tentang pentingnya konteks lingkungan, pentingnya menjagai alam, dalam arti pentingnya laras dengan alam. Kalau kita memang ingin berbeda, ingin merubah alam itu effortnya sangat besar dan energinya besar sekali. Jadi kita ingin memaksa alam yang seperti itu. Matahari terbit, siang, senja, terbenam, lalu ada malam. Tapi kita nggak suka malam. Kita pengen malam yang jatahnya untuk tidur, harusnya tetap untuk kerja. Jadi semua dipasangi lampu, jadi siang lagi gitu. Tidak pernah mengalami malam. Nah, cara kita memperlakukan tubuh kita juga seperti itu. Jadi tubuh kita nggak mengalami nggak selaras, dipaksa untuk itu gitu. Ya sebenarnya awal nanti akhirnya juga pertimbangan ekonomi. Singapura negara kecil, dia tahu ini posisinya gitu. Kenapa pembagian waktunya dia kok maju sejam dari Indonesia? Ini kan aneh toh. Kalau yang ini kan Singapura dengan itu, tapi waktunya lebih gitu. Kenapa? Karena dia ingin menyamakan waktunya dengan pembukaan stock exchange di Hong Kong gitu. Jadi dia nggak mau ketinggalan sejam, rugi gitu. Kalah cepet gitu loh. Nah kalau sekarang around the clock gitu lebih problematik lagi gitu. Jadi paradigma ekonomi kan yang dibangun. Nah kita sebenarnya yang mau berpihak kemana? Alam saya kira tidak. Alam adalah seperti alam. Dia mau kita hormati atau tidak akan seperti itu. Kalau kita tidak hormat, kita akan mendapat kesulitan sendiri yang seperti itu. Kita berusaha untuk mengontrol ya bisa saja, tapi mahal, itu butuh energi besar seperti itu. Ya saya kira tergantung bagaimana perspektif yang kita pakai untuk melihat dan bagaimana kita memframe persoalannya untuk kemudian mencari kaitan tentang kontribusi arsitektur ya mau apa gitu. Karena ya media kita kan arsitektur. Tapi kota sendiri memiliki potensi dan persoalannya. Misalnya tentang exercise dengan lahan sempit itu iya. Lalu kualitas lingkungannya kan cenderung buruk kan kota ini karena polusi dan seterusnya. Nah itu bagaimana arsitektur bisa menyelesaikan gitu. Pada tahap ini estetika nggak bisa saya kira mentok. Betul. Lalu orang mencoba merumuskan karena dari luarnya aja udah harus diselesaikan dulu. Iya. Orang merumuskan menjadi ini harus green dan sebagainya. Oke, green itu itu entry point menurut saya, tapi bukan tujuan akhirnya gitu. Itu sebagai upaya orang modern untuk belajar lebih dekat dengan alam. Nanti sesudah green itu tentang ecological awareness ya gitu. Nantinya ada yang lebih tingginya itu tentang deep ecology atau spiritual ecology. Nah kalau kita lihat tentang spiritual ecology, tentang nilai-nilai dan seterusnya, ya yang vernacular itu sebetulnya. Itu kan sudah sangat memikirkan kosmos, memikirkan ini dengan bahasa mereka yang tentunya bisa kita refresh lagi, kita cari logiknya seperti apa sehingga itulah rumusan itu gitu. Lintas waktu, lintas, dan ada ini pengetahuan tentang toleransi dengan relasi terutama. Kalau kita mengklaim ini green building dapat kategori yang paling tinggi, saya tidak tahu platinum apa gitulah. Tapi toh it's just single building, isolated building, dia tidak mikir dengan sekitarnya. Menurut saya nggak akan bisa.
Tapi sebagai langkah awal oke, gitu. Tapi what next? Menurut saya coba mikir, the ultimate green building atau the ultimate sustainable building itu harus menjadi bagian integral dari grid besarnya, yaitu semesta. Jadi ingin membuat sesuatu yang sustainable bukan dengan memisahkan dan mengisolasi dan kemudian melabeli itu menjadi green in itself. Kalau menurut saya, rather than blended to be part of the environment, to be part of the universe, kalau bisa in line dengan itu, that's the real green. Nah, tapi kalau kita, wah sekarang sebenarnya Indonesia bisa leading dengan itu karena kita banyak referensinya seperti itu. Kita hanya berani mengartikulasikan atau gitu. Ya, dan menurut saya dari Sabang sampai Merauke dengan kondisi geografis yang ragamnya banyak ini sebenarnya kan bisa menimbulkan arsitektur yang lebih spesifik ya. Mestinya. Ya. Atau dengan kata lain sebenarnya arsitektur yang lebih efektif. Efektif. Karena kalau spesifik dalam artian bentuk lagi-lagi ya. Remaja sudah bukan anak-anak, porsi makannya sudah kayak orang tua gitu, tapi alam berpikirnya masih anak-anak. Ini apa ini kategorinya ini? Kayak oh iya, gitu.
saya mumpung ingat tentang Pak Eko tanya membahas tentang Pak Mangunwijaya. Ada satu pertanyaan yang saya ingat banget dari Juara yang tidak Pak Eko jawab waktu itu di Jakarta Triennale. Pak Juara pertanyaannya, kalau nggak salah gini pertanyaannya, Pak Eko Prawoto, apakah Pak Eko Prawoto ini adalah replika dari Mangunwijaya atau ingin menjadi seperti Mangunwijaya? Itu pertanyaannya Pak Juara waktu itu. Yang kalau nggak salah, terus dia ada tanya apa lagi, Pak Eko tidak menjawab pertanyaan itu, tapi kalau nggak salah menjawab pertanyaan yang setelah itu kalau nggak salah. Nah, ini tanggapan Pak Eko bagaimana? Karena penasaran, Pak Juara juga sudah duluan. Saya malah nggak ingat kalau pernah ditanya itu. Saya ingat banget itu. Tapi persoalannya begini, Ya. ketika seseorang ingin menjadi seseorang yang lain, apakah mungkin itu yang Ya. apakah bisa? Ya. Tapi ada realita yang lain bahwa saya belajar banyak dari Romo Mangun, tapi bukan berarti untuk menjadi seperti dia gitu. Tapi bukan berarti juga untuk melawan dia sebetulnya. Jadi di kantornya Balkrishna Doshi ada fotonya Le Corbusier gitu. Jadi wow, aku pasang ini fotonya The Old Man di sini. Tujuannya apa? Supaya saya selalu diingatkan untuk respect kepada dia, tapi bukan untuk meniru karya-karya dia gitu. Tapi basisnya bukan ego loh, karena saya harus berbeda, saya harus begini gitu. Ini karena itu tadi konteks. Saya pengen seperti Romo Mangun dengan berpikir dengan ini, dengan totalitasnya seperti itu, tapi belum bisa juga gitu. Tapi juga Romo Mangun tidak menghendaki saya untuk menjadi seperti dia gitu. Dalam hubungan kedekatan saya selama misalnya 20 tahun gitu, kok nggak pernah lah bilang, wah kok ora kaya aku toh, nah, gitu nggak pernah gitu loh. Jadi tidak. Kalau toh kemudian saya ingin seperti dia, itu belum tentu beliau harapkan juga gitu loh. Jadi gimana? Ya dalam porsi kecil yang saya miliki ya saya mencoba untuk do the best gitu loh. Gitu. Berarti sudah benar tidak dijawab. Iya. Sudah benar tidak dijawab. Sudah benar tidak dijawab. Akan sangat melelahkan. Tapi ya saya jawab gimana gitu. Saya akhirnya dengar sendiri dari Pak Eko di lain kesempatan, rentang waktunya udah lama banget. Itu salah satu pertanyaan yang saya ingat ya di luar aktivitas lain saya belum terjawab gitu. Nah ini terima kasih sudah dijawab. Jawaban yang tidak menjawab. Jawaban yang tidak menjawab juga. Lo angel banget tau. Angel banget. Ada pertanyaan nih Pak Eko. Selama proses ini Pak, kembali lagi ke ini, ke Dekso lagi di fase merubah kulturnya dari kota menjadi dari desa gitu. Berkomunikasi dengan sekitarnya. Saya sih lagi mikir adaptasi yang paling fundamental dari arsitek kota ke desa, yang paling basic banget itu. Yang mindset apa yang paling dasar ini pertama kali Bapak shift gitu, di pertama kali Bapak tinggal di desa? Sebenarnya peristiwanya tidak terjadi di 6 tahun terakhir. Itu sebetulnya pergumulan lama. Hanya kemudian saya sudah lebih bisa memframe lah ini sebagai sebuah, bisa dibingkai lebih cantik gitu. Lebih argumennya lebih bisa dirumuskan, walaupun itu proses panjang sebetulnya mencari. Ya sebenarnya letupan-letupan pemikirannya, kenapa banyak sekali keragaman yang seperti itu? Apakah keragaman yang itu harus diingkari gitu? Lalu ada sesuatu yang benar, satu saja yang seperti itu.
misalnya dalam pengalaman waktu sekolah dulu, saya lihat gini, oh ternyata ada yang, saya pikir negara maju itu bisa melakukan semuanya gitu. Tapi ternyata ada yang mereka tidak bisa lakukan, yang kita di sini masih bisa melakukan. Saya kira itu jadi penting. Misalnya tentang yang manual, yang di gini. Waktu itu misalnya rumahnya Jaduk ya, atau Butet. Kalau itu dibuat di Singapura, nggak bisa. Mahal banget. Atau noto cuilan keramik gitu-gitu. Siapa tuh Harus ada gambarnya. Ya. Waktu itu ketemu Glenn Morgoth bilang, wah ini batu yang gini, wah ini bagus. Tapi di Australia nggak mungkin. Kenapa? Tukang batu itu sejam 100 Australian dollar gitu. Rumahnya mau seberapa mahal itu untuk masang batu yang ini batu semua. Ini dipasang pakai tangan. Kemewahan gitu. yang kita punya nih, Pak. Kemewahan yang kita punya. Padahal itu yang pakai gitu. Nah ini tentang relativitas. Di India saya lihat ada toko warung kecil banget pakai marmer. Wow, pakai marmer ini. Mesti kaya banget ini yang. No, this is the cheapest material that we could get gitu, karena di belakang itu ada gunung marmer gitu. Nah ini yang kita manfaatkan. Jadi bisanya itu ya disyukuri, lalu buatlah dengan pas yang gitu. Sama kayak di Tulungagung, Mbak, saya main ke Tulungagung, masuk ke ini toiletnya, marmer semua, Pak. Nah, iya. Wah, mahal nih. Padahal emang karena di situ kan gunung marmer gitu. Bener sih. Di Natuna dulu, gila, pondasinya pakai granit ini. Granit tuh, granit boulder besar-besar itu dipecahin jadi pondasi. Granit itu. Enggak ada batu yang lain, gimana gitu. Mau mendatangkan kan lebih mahal, batu naik pesawat gitu. Iya. Dan mungkin gitu ya, Tuhan menciptakan perbedaan-perbedaan itu untuk saling, istilahnya saling melihat dan saling menghargai. Yang di luar akan bilang bahwa ini sesuatu yang berharga, yang tadinya di dalam dia melihat hal yang biasa Hanya aja. mekanisme manusia, budaya kita yang kemudian melihat itu dengan cara yang menurut saya agak salah. Kenapa anggrek itu setangkai 15.000 sementara melati sekilo 3.000 misalnya gitu? Apa ada yang salah di situ? Apa Tuhan keliru dalam hal ini? Grameh, wah ini berapa? 30.000. Kalau matang 75.000 malah itu. Tapi yang namanya lohan, cupang sekarang gitu. No. Terus mateng nih. Jadi harga itu apa? Lingkungan itu, ini menurut Prof. Emil Salim dulu, kita tidak bisa menghargai lingkungan. Jadi lingkungan itu nol nilainya. Jadi batu 1 kubik, 1 truk batu, atau pasir 1 truk 1,2 juta kalau di sini. Itu apa artinya? Ya tukangnya ngangkut, kredit truknya, bensinnya dan gitu. Tapi pasirnya sendiri ini berapa? Kalau toh kita kemudian ingin membeli dan berbagi, ini kepada siapa ini? Share environment itu. Tidak ada mekanismenya. Kalau pohon bisa ditanam. Ya, misalnya. Kalau batu, gunungnya kerowok. gunungnya brodol. Dan misalnya tentang, ya contoh lah batu yang sangat populer travertin yang dia harus diekskavasi dari satu tempat, dan yang menginginkan adalah orang dari seluruh dunia, itu kan juga salah satu pembentukan sudut pandang industri tentu tentang estetika, di mana estetika itu membawa satu pride tertentu untuk satu material tertentu yang mereka berani membayar mahal untuk menghadirkan benda itu di
daerahnya yang mungkin konteksnya bukan batu itu. Itu mekanisme itu masih berjalan dengan baik sekali dengan diamond ya. Jadi diamond itu nilainya tidak setinggi yang kalau kita beli. Jadi di dunia ini itu hanya dikuasai berapa orang, berapa keluarga itu yang punya. Dan diamond sebetulnya agak gampang gitu carinya katakanlah. Tapi mereka meng-create mitosnya sedemikian rupa sehingga diamond are forever. Jadi kalau dengan pacarnya kalau dikasih cincin diamond itu wes seneng sekali dan dia harus membayar itu mahal. Tapi kalau kita mau jual diamond nggak bisa. Ke toko diamond itu dia punya berapa truk gitu di situ kok beli gitu loh, dia jual tapi dengan harga mahal tapi nggak mau beli. Dia yang buat, kenapa kok beli gitu? Warna mitosnya itu, seluruh dunia percaya itu gitu. Buat ceritanya kayak gitu. Nah, mungkin material lain juga begitu. Berarti pertanyaan dasarnya adalah ada satu bentuk ungkapan rasa cinta yang juga akhirnya tidak pernah dipertanyakan esensinya, yang hanya mengikuti. Ya itu konvensi kan sebetulnya gitu. Lalu itu ini tentang ini, wah kalau ini sudah pakai, iya kan, tanpa mempertanyakan pakai lagi. tasnya Louis Vuitton lalu hidupnya merasa lebih bahagia gitu saja tuh. Ini kaitannya apa gitu? Apa coba kaitannya? Wah, tasnya ini Hermes gitu, saya bahagia. Kenapa gitu? Bisa menjelaskan kaitannya itu. Oh ini kualitasnya, ini buatnya kan, iya tenan nih. Itu yang buat, enggak, itu di tempat lain sebelum di tempel itu yang buat misalnya di Filipina dengan itu harganya segitu. Tapi begitu lewat outletnya mereka dengan ini harganya sudah jadi nggak tahu 20 kali lipat atau berapa. Sihirnya itu yang mahal kan gitu. Dan orang mau beli itu. Jadi karena sebuah konvensi. yang belum merit kalau misalnya nggak dikasih berlian nggak apa-apa sebenarnya. Minta cashnya aja. Itu yang terjadi zaman dulu. Di Flores itu mas kawinnya gadingan. Gading itu. Tapi gadis-gadis sekarang pinter. Nggak mau dikasih gadingan. Minta sepeda motor. Udah ada perubahan. Itu juga itu lucu itu. Tahun berapa mungkin sekitar 400 tahun yang lalu atau apa ada kapal terdampar dari Afrika mau kemana nggak tahu. Itu pas bawa gading. Itu terdampar di Larantuka. Jadi di daerah situ, waduh gading banyak sekali. Dibagi pokoknya segitu. Dan ini dijadikan currency lah, simbol untuk exchange gitu. Dan itu hanya berputar di situ selama ratusan tahun sesudahnya sebagai mas kawin. It's okay, itu perjanjian gitu. Tapi kemudian ada turis lihat, wah iya apik boleh dibeli, oh enggak. Akhirnya terus dibeli, terus dibawa Bali, dipotong-potong jadi gelang. Wah ini sekalipun mahal gitu sudah diukur. Ini menguntungkan, ke sana lagi, beli lagi, dan seterusnya gitu. Habis. Oke, Pak. Terima kasih obrolannya. Mungkin setelah ini kita bisa lihat-lihat sekitar boleh nggak Pak? Enggak. Apa namanya? Sama-sama belajar. Kali mungkin Pak Eko mungkin ada cerita di balik. Ya, artinya kita jelas sebenarnya kesini kita mau belajar pendekatan desain Pak Eko di biarpun tadi bilang Pak Eko nggak ada gambar, nggak ada. Ya, mungkin yang hanya bisa dirasakan bagaimana ini berdialog dengan sekitarnya, apakah ini itu fit atau nggak terlalu fit gitu atau apa. Pak Eko, satu Ya. pertanyaan terakhir boleh nggak Pak? Boleh. Kalau dari yang dibahas mungkin kira-kira kalau dari Pak Eko sendiri kemungkinan ultim dalam berarsitektur itu nanti seperti apa? Kemungkinan apanya? Cita-cita terbesar itu, kalau boleh tahu dari Pak Eko sendiri. Awalnya Pak. Cita-cita
yang sampai terbesar gitu, sampai akhirnya oke saya menemukan arsitektur misalkan? Udah lewat. Karena begini, saya umurnya sudah 62, saya sudah dalam tahap tidak mempercayai arsitektur lagi. Mohon maaf dengan yang ini, aku ya pengurus arsitek ya. Nah, saya pengurus IAI masih gitu, tapi saya tidak kemudian dalam posisi melihat itu sebagai apa ya, the highest achievement gitu. Karena mulai ya, karena sadar arsitektur hanya alat. Kita sebagai, yang saya sering katakan bahwa don't limit ourselves as an architect only. At the end we are human being. Yeah. And life is bigger than architecture. Tetap hidup saja. Yang kebetulan kita tahu sedikit tentang arsitektur, kita pakai itu untuk memberikan solusi pada kehidupan. Kalau bisa. Kalau kemudian solusi kita ternyata bukan solusi, tapi malah another problem, ya itu harus hati-hati. Jadi pada satu saat kalau harus milih, misalnya saya harus mempertahankan saya sebagai manusia atau saya sebagai arsitek, saya akan milih saya sebagai manusia. Nggak dianggap sebagai arsitek, ora apa-apa. Jadi, loyalitas saya bukan pada profesi saja gitu. Saya nggak akan habis-habisan defend profesi. Tapi bahwa kita sebagai arsitek bisa berbuat banyak itu ya iya gitu. Jangan kemudian percuma ya sekolah suwe-suwe kok dadi arsitek ora ana gunane. Saya tidak mengatakan tidak ada gunanya. Tapi terbatas. Jadi kalau kita mau tetap sebagai arsitek, you should go beyond architecture. Itu hanya pintu masuk saja, tapi jangan berhenti di pintu. Karena nggak masuk. Masuk enggak, keluar enggak gitu sih. Ada lagi ada pertanyaan? Tuh Vero tuh mau tanya. Arsitek perempuan menjadi sangat penting sekarang ini. Bukan dalam arti gender, tapi approach terhadap persoalan, cara memandang persoalannya itu mestinya berbeda. Jadi perempuan lebih punya angle yang berbeda, lebih istilah saya lebih caring, lebih giving gitu. Sementara yang pendekatan maskulin lebih taking, tidak pernah giving. Termasuk bangunannya selalu minta dikagumi. Dia tidak memberi sesuatu, tapi minta. Ini mungkin harus dirubah. Loh, kita sebagai laki-laki bisa mempraktekkan metode mendesain yang lebih feminin sebetulnya. Kalau laki-laki itu kan orang manut. Tapi anak-anak disuapi, nggak mau makan. Sebentar ya ini, gitu kan. Anaknya, bapaknya suruh dulang coba. Sampingnya boneka. Mesti berakhir nangis toh. Dan piringnya utuh gitulah, ini sudah jelas. Metodenya memang it doesn't work. Jadi dalam arsitektur juga gitu loh, ada beberapa yang harus ganti toh metodenya.